Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Anda sekalian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau pada mata kuliah Al-Islam 1 yang merupakan pembahasan tentang kemanusiaan dan keimanan. Selamat siang. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Yang seharusnya ini menjadi pertemuan keempat, namun pada minggu yang lalu karena saya berada di luar kota, saya hanya bisa memberikan tugas, maka kita gantikan pertemuan 3 pada hari ini, dan pertemuan 4 yang seharusnya hari ini sudah kita laksanakan di pertemuan yang kemarin. Kita masih membahas tentang bab 1 sampai bab 5, Islam, Way of Life. Kemudian pembahasan berikutnya Al-Quran sebagai sumber hukum, kemudian Sunnah sebagai sumber hukum, kemudian ijtihad sebagai metodologi perumusan hukum Islam, dan profil Rasulullah SAW. Perlu kami beritahukan kepada Anda semua bahwa ketika membahas masalah Islam sebagai jalan hidup, maka acuan kita tentu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka pembahasan Al-Quran dan Sunnah tidak lepas dari pembahasan Islam Way of Life. Yang kedua, ketika membahas masalah Islam sebagai jalan hidup, maka kita juga harus membahas bagaimana kalau seandainya kita tidak menemukan hukum-hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang mesti kita lakukan. Maka yang mesti dilakukan adalah melakukan ijtihad, ya, sehingga ijtihad menjadi satu-satunya jalan atau metodologi yang dapat dilakukan dalam merumuskan satu masalah. Nah, tentu ijtihad juga memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Apa saja syarat-syarat ijtihad? Tentu juga harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Nah, bagaimana seharusnya kita, apakah mengambil ijtihad untuk semua masalah atau bolehkah kita berijtihad pada satu masalah? Misalnya ada satu permasalahan saja yang ingin kita angkat, bolehkah kita berijtihad untuk masalah itu saja? Tentu jawabannya boleh. Dan siapa orang-orang yang diperbolehkan untuk berijtihad? Nah, ini ada ketentuannya dan syarat-syaratnya sebagaimana yang sudah kita tuangkan di dalam modul bahan ajar kita atau buku bahan ajar kita, bahwa orang-orang yang diperbolehkan berijtihad diantaranya mereka adalah orang-orang yang hafiz Quran, hafal Al-Quran, mengetahui seluk-beluk tafsir, mengetahui seluk-beluk bahasa Arab, paham dengan akidah yang lurus, kemudian berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian setelah mengetahui tentang seluk-beluk ijtihad, seharusnya kita juga mengetahui tentang profil Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa kita adalah umatnya dan mencintai Rasulullah SAW. Maka dalam pembahasan ini kita harus membahas masalah profil Rasulullah SAW, mulai dari namanya, kunyahnya, gelarnya, tanggal lahirnya, ya, kemudian tanggal wafatnya, berapa umurnya, dan bagaimana sepak terjang Rasulullah SAW semasa hidupnya selama lebih kurang 63 tahun. Nanda sekalian, nasab Rasulullah SAW ditulis oleh para ulama mulai dari Rasulullah SAW, ayahnya, kakeknya, buyutnya, seterusnya sampai ke atas, dan ada yang menulis sampai 40 nasab ke atas sampai ke Adnan. Dan ini ditulis. Nah, kita kalau kita mau jujur, berapa nasab sih sebenarnya yang sudah kita ketahui atau kita hafal untuk nasab kita, ayah kita, kakek kita, buyut kita, sampai berapa orang yang sudah kita ketahui? Allah a'lam bishawab, mungkin ini akan sangat sedikit sekali. Kemudian tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari riwayat menyebutkan lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan di tanggal 6, ada yang menyebutkan di tanggal 8, dan ada yang menyebutkan pada tanggal-tanggal yang lain.
Nah, ada perbedaan pendapat tentang tanggal lahirnya Rasulullah SAW ini tentu menarik perhatian kita semua untuk merujuk tanggal berapa sebenarnya kelahiran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, karena pada hari ini saya ada agenda rapat dengan Prodi siang ini, maka kami menyampaikan kepada Anda semua agar membuat resume dari materi 1 sampai materi 5, tidak perlu banyak, sekitar 5 lembar saja. Setiap satu resumnya sekitar 1 lembar. Saya akan buatkan ketentuan-ketentuannya. Pertama, Ananda menceritakan tentang Islam sebagai jalan hidup. Kenapa Islam menjadi pilihan sebagai jalan hidup? Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum. Bisa diambil di buku kenapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum, apa keistimewaannya, apa kelebihannya dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, dan bagaimana cara kita bersyukur dengan turunnya Al-Quran. Kemudian pada bab yang ketiga, sunnah sebagai sumber hukum, jelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah, kemudian bagaimana kedudukan Al-Quran bagaimana kedudukan sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Kemudian bagaimana menempatkan sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Kemudian untuk bab yang keempat, Anda tuliskan apa syarat-syarat berijtihad. Kemudian apa metode ijtihad dalam merumuskan hukum Islam. Kemudian bagaimana kedudukan ijtihad di mata hukum. Buat ringkasan sedikit. Kemudian terakhir tuliskan nasab Rasulullah SAW, kunyahnya atau nama panggilannya, nama yang disematkan kepadanya tapi tidak boleh dipakai oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, pastikan tanggal berapa Rasulullah SAW dilahirkan, dan tentu dengan analisa yang tajam. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Dan mudah-mudahan bisa dikerjakan, kemudian akan dikumpulkan sebelum selesai jam perkuliahan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.